Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cara instalasi Ubuntu server. Ubuntu server yang akan kita install kali ini adalah Ubuntu server berbasis teks yang mempunyai keunggulan tentunya ketimbang yang berbasis desktop, karena kebutuhan kita hanya untuk instalasi server saja. Jadi kalau mode teks ini membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit tentunya dibandingkan dengan mode GUI. Ini dapat meningkatkan kinerja server, terutama jika menjalankan server dengan sumber daya terbatas. Kemudian yang kedua adalah dari segi keamanan. Dalam mode teks ini serangan terhadap layar dan aplikasi grafis dapat diminimalkan. Ini dapat membantu menjaga server lebih aman. Selain itu, untuk efisiensi, mode teks ini memungkinkan untuk dengan cepat mengeksekusi perintah melalui baris perintah tanpa perlu melalui jendela dan antarmuka grafis. Kemudian dengan mode teks juga membuat konsumsi memori yang lebih sedikit. Mode teks menggunakan lebih sedikit memori dibandingkan mode GUI, sehingga lebih banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk tugas-tugas penting lainnya. Dalam saya akan menginstal Ubuntu servernya menggunakan metode virtualisasi menggunakan VirtualBox. Bagi Anda yang belum mempunyai file Ubuntu servernya, dapat mengunduhnya di ubuntu.com. Untuk settingan penamaannya, kita bisa penamaan sesuai keinginan kita. Misalkan di sini saya namanya adalah Ubuntu. Kemudian untuk ISO-nya nanti kita pilihkan di mana letak ISO-nya kita simpan. Dari sini kemudian kita bisa naik saja, kemudian saya naik saja. Nah, di sini akan kita alokasikan beberapa besaran memorinya tergantung sesuai dengan RAM yang Anda punyai. Dalam hal ini karena Ubuntu server tidak terlalu membutuhkan banyak source, jadi saya hanya mengalokasikan di bawah 4 GB. Untuk core-nya saya menggunakan di sini menggunakan 2 saja. Kemudian klik next saja. Kemudian untuk alokasi harddisknya tinggal kita sesuaikan. Misalkan di sini saya 25 GB dan kemudian klik next saja. Untuk memudahkan kita dalam setting jaringannya, di sini saya menggunakan mode di jaringannya menggunakan mode Braille saja, supaya nanti jaringannya bisa satu segmen di lokal untuk keperluan remote dan lain-lain. Ini storage-nya tadi sesuai yang kita pilih. Kemudian untuk sistemnya tinggal alokasinya. Kemudian untuk networknya kita pilih yang akan kita bridge itu yang dari wireless atau jaringan lokal. Setelah kita mengklik tombol start pada Ubuntu server di VirtualBox, maka untuk tampilan pertamanya seperti ini ya, sangat mudah sekali. Kita tinggal pilih bahasa yang akan kita pakai, mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian setelah itu muncul tampilan seperti ini ya, mau kita update atau hanya kita install saja tanpa menggunakan update. Dalam hal ini kalau jaringan Anda tidak terkoneksi internet, silakan continue without updating saja, karena saya ada beberapa hal yang akan saya install. Yang pertama kali itu SSH, maka saya pilih yang update saja untuk langkah selanjutnya dari menggunakan menu update to the new installer. Setelahnya, setelah dari menu ini kita tinggal pilih jenis keyboard apa yang kita pakai. Saya klik down saja dari sini. Kemudian
Kemudian pada langkah pemilihan jenis instalasi, kita diminta untuk memilih jenisnya, diantaranya adalah Ubuntu server. Tipe instalasi ini akan memiliki semua perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan dan mengelola server Ubuntu dengan lancar. Kemudian pemilihan yang kedua adalah Ubuntu server minimize. Kalau kita memilih mode ini, apabila kita ingin menginginkan server yang minimal, jadi kita pilihnya yang atas saja ya untuk jenis tipe installnya. Kemudian kita pilih down. Setelahnya pada pengaturan Ubuntu archive mirror dalam jaringan, pada langkah ini kita akan mendapatkan tampilan IP ya, karena komputer saya mendapatkan secara DHCP atau otomatis, maka saya tinggal naik saja ya. Kalau misalkan suatu saat nanti kita akan menggantinya menjadi IP statis, nanti kita tinggal mengganti setelahnya. Silakan pilih down kemudian enter. Jika sistem Anda berjalan di belakang server proxy, maka tinggal kita menentukan IP dan proxy-nya. Apabila tidak menggunakan proxy, silakan dilewati saja langkah ini. Kemudian berdasarkan lokasi saat ini, installer akan secara otomatis mengkonfigurasikan Ubuntu server archive mirror ya. Kemudian pilih down dan tekan enter. Setelahnya di sini kita akan memutuskan tata letak ya. Kita akan memutuskan apa yang akan menjadi skema partisi untuk server Ubuntu berdasarkan ruang disk yang tersedia. Pada bagian ini kita akan membagi ruang disk kosong menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Untuk membagiannya bisa menggunakan cara manual dan otomatis. Kalau pemilihannya use and enter days ini, pada opsi ini installer akan secara otomatis membuat partisi di seluruh hard disk. Kalau kita ingin menggunakan menu custom storage layout ya, seperti namanya di sini, kita dapat membuat partisi khusus untuk server Ubuntu. Untuk mempermudah membuat partisi, maka saya pilih opsi use and enter days. Kemudian pilih down, kemudian enter. Berikut adalah tampilan dari partisi yang sudah dibuat tadi. Installer telah membuat dua partisi pada boot harddisknya 25 GB. Di sini masih terdapat ruang kosong ya yang saya miliki. Pilih down dan tekan enter untuk melanjutkan instalasi. Perubahan pada harddisk yang telah dipartisi. Kemudian nanti kita dihadapkan pada pengaturan profil ya, tentukan nama profil pengguna ya, nama pengguna, kata sandi, nama host system dalam pengaturan profil. Pada instalasi ini saya menggunakan nama ID, kemudian untuk server name-nya ya, menggunakan nama ID Arso. Yang perlu kita perhatikan juga adalah nanti kita akan menggunakan pengguna ini untuk masuk ke sistem ya, pengguna ini akan memiliki hak sudo secara default ya. Pastikan untuk user dan password nanti sudah kita buat itu diingat, karena itu kita gunakan untuk login ke Ubuntu server kita nantinya. Kemudian di layar install OpenSSH server, di layar berikut penginstalan akan diminta untuk menginstal server OpenSSH. Jadi pilih install OpenSSH server. Kalau kita ingin milihnya, pilih down, kemudian tekan enter untuk memulai instalasi. Selanjutnya akan ada tampilan apakah kita ingin menambahkan fitur atau paket yang terdapat pada Ubuntu. Jika tidak, langsung saja pilih down. Pada tahapan ini proses instalasi akan segera dimulai dan akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah nanti penginstalan selesai, penginstalan akan menginstruksikan untuk mereboot sistem. Setelah nanti kita mereboot sistem kita, maka
proses instalasi Ubuntu telah berjalan dengan baik.